Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai trigonometri, lebih tepatnya tentang variasi soal pengukuran sudut. Di video ini saya khususkan membahas soal sudut dalam bentuk radian, ya. Saya ingatkan kembali teman-teman, sudut biasanya diukur dalam derajat, ya, atau dalam radian. Nah, dalam derajat di pembahasan video sebelumnya sudah dibahas, ya. Nah, di hari ini saya akan membahas penjelasan pengukuran sudut dalam bentuk radian yang sisanya, yang dari video sebelumnya saya sudah janjikan akan dibahas di video yang berbeda, yaitu di video ini. Dan teman-teman ingat juga satu putaran penuh atau satu rotasi penuh, kalau dalam bentuk derajat itu nilainya 360 derajat, ya. Dan kalau dalam bentuk radian itu 2V radian. Nah, lambang radian tuh gini kan. Kalau derajat kan gini nih, derajat. Kalau radian gini. Dan biasanya kalau radian itu kadang memang tidak ditulis. Jadi 2V, yaudah yang ditulis 2V aja. Berarti kalau misalkan teman-teman menemukan sudut dalam bentuk 2V, berarti dia dalam bentuk radian. Radnya tidak ditulis, ya, nggak kayak derajat. Kalau derajat biasanya ditulis. Jelas ya? Nah, saya ingatkan kembali teman-teman, satu radian diartikan sebagai besar sudut pusat lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Oke, ini hanya mengingatkan kembali ya, karena di video sebelumnya untuk materi ini, untuk bagian ini sudah dibahas. Jadi dikatakan satu radian itu pada saat panjang jari-jari yang ini, yang saya tulis kuning nih, jari-jari, ya, dan panjang busur yang ini itu sama, gitu. Jadi kalau misalkan dari sini ke sini misalkan R atau 5, ini 5 ya, di sini juga 5. Nah, itu disebut satu radian. Jelas ya? Oke, jadi sudut AOP sama dengan panjang busur AP per R. Nih, panjang busur AP ini kan panjang busur AP-nya. Kebetulan kan sama tadi ya, maka R. Jadi R per R jadi satu radian. Oke, sudut AOP itu satu radian. Sekali lagi saya ingatkan, satu radian itu diartikan sebagai besar sudut pusat lingkaran yang panjang busurnya, nih panjang ini sama dengan panjang jari-jari. Itu disebut satu radian. Oke. Nah, selanjutnya, kalau beda gimana? Ya, jika panjang busur tidak sama dengan jari-jari. Nah, ini kan tadi kalau sama disebut satu radian. Kalau beda gimana? Nah, satuan radian diperoleh dengan cara membandingkan panjang busur di hadapan sudut pusat suatu lingkaran dengan jari-jari lingkaran tersebut. Sebetulnya sama aja. Jadi panjang busur AP per jari-jari. Hanya pada saat AP-nya tidak sama dengan jari-jari, ya, maka ini ini kan akan berbeda ya. Nanti nilainya akan berbeda, maka hasilnya tidak akan satu radian. Tetapi untuk cara perhitungannya itu tinggal panjang busur dibagi dengan jari-jari, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tuliskan nih, silakan teman-teman lihat sini. Jadi tadi kan kalau satu radian tuh gini, ini terjadi pada saat jari-jari dan panjang busurnya sama. Nah, kalau panjang busurnya beda, misalkan kayak gini nih, oke, berarti ini R, misalkan ini kita anggap T radian, karena kan nggak mungkin jadi satu radian kan. Nah, kemudian ini panjang busurnya juga nggak mungkin jadi R, kita kasih lambang misalkan S, ya, panjang busurnya. Maka cara perhitungannya untuk rumus sama aja. Jadi sudut AOP sama dengan panjang busur AP per jari-jari, sama kan? Yang membedakan nanti kan itunya, nilainya nanti. Ya, jadi sudut AOP-nya kita ganti misalkan jadi T kan, maka berubah jadi T sama dengan ini panjang busur dibagi dengan panjang jari-jari, kan gitu. Oke, kemudian dari persamaan yang ini, dari rumus yang ini kita bisa buat juga. Ini kan kalau nyari T ya, T itu berarti radian, sudut dalam bentuk radian. Gimana kalau kita misalkan ditanya disuruh nyari S-nya atau panjang busur berapa? Maka ya tinggal ini aja kan, R dikali T.
Gimana kalau yang ditanyanya jari-jari? Ya sudah, maka jari-jari itu sama dengan S per T. Nah, saya kira teman-teman pasti yang ini udah paham ya, mudah-mudahan sudah paham. Jadi dari satu rumus seperti ini tuh bisa kita buat jadi seperti ini. Oke, kita simpan di sini ya untuk mempermudah biar teman-teman terbiasa juga, biar ingat gitu ya. Ini saya tulis di atas. Oke, jadi ini yang kita bahas. Nah, kita akan membahas soal-soal ya seputar ini yang menggunakan rumus ini. Oke. Contoh soal nomor 1 misalkan, nyatakan sudut AOP dalam radian. Oke, ini sudut AOP dalam radian. Di sini yang diketahui itu adalah panjang busurnya. Panjang busur apa itu 8,44 cm. Kemudian panjang jari-jarinya 4 cm. Ingat ini kan sudut, ini panjang busur, ini jari-jari kan gitu ya. Ini yang ditanya adalah sudut AOP, berarti yang ditanya T. Ya sudah, T sama dengan S per R kan gitu. S-nya kan ini 8,44. Maka 8,44 dibagi R-nya 4 gitu. 8,44 dibagi 4 sama dengan 2,11 radian. Selesai. Jadi jawabannya sudutnya adalah 2,11 radian. Jelas ya? Saya harap teman-teman tidak pusing untuk penulisan rumus. Jadi boleh teman-teman gunakan ini sudut AOP sama dengan panjang busur AP per R. Ya, atau misalkan kalau ininya AB ya berarti panjang busur AB. Misalkan ininya bukan P tapi B. Nah, itu kan berubah-berubah sesuai nanti soal. Oke, yang penting teman-teman paham. Nah, ini adalah sudut, ini panjang busur, ini jari-jari. Nah, ini 2,11 radian. Jadi sudutnya kalau dalam bentuk radian 2,11 radian. Kalau dalam bentuk derajat gimana? Nah, itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Makanya teman-teman pastikan sudah memahami penjelasan yang ada di video sebelumnya. Tapi saya ingatkan lagi nih. Kalau kita mau ngubah 2,11 radian menjadi derajat, berarti caranya gini, 2,11 radian. Jadi 2,11 kita kali dengan 180 derajat per V. Ya. Nah, ini perhitungannya terserah teman-teman. Mau 2,11 dikali 180 dulu silahkan. Mau 180 dibagi V dulu silahkan. Itu terserah teman-teman. Nah, tetapi saya ingatkan kembali kita gunakan lambangnya ini. Ya, artinya hampir mendekati. Kenapa? Karena nilai V sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini adalah nilai yang mendekati. Ya, 3,1416 yang kita gunakan itu adalah nilai mendekati. Karena dia bisa dibuat dalam 20 desimal, dalam 100 desimal bisa. Dan yang paling sering sih biasanya yang digunakan 3,14 ya. Tapi kan berdasarkan kesepakatan di video sebelumnya, kita akan menggunakan nilai V-nya 3,1416. Maka kita gunakan yang ini. Ya, ini tinggal hitung saja ya teman-teman ya. Silakan 2,11 kali 180 dulu boleh. 180 dibagi 3,14 boleh. Maka hasilnya 120,89 derajat. Jadi kalau ini dibuat dalam derajat, hasilnya 120,89 derajat. Gitu. Atau caranya boleh juga langsung yang 1 radian itu dalam bentuk desimal sudah dibahas di video sebelumnya. Tinggal dikalikan dengan 2,11 silahkan. Oke. Yang jelas untuk video ini kita fokus ke pemahaman konsep berkaitan dengan sudut radiannya jika diketahui panjang busur dan jari-jari. Atau contoh soal nomor 2 nih. Misalkan sudutnya sudah diketahui 2,3 radian, jari-jarinya juga sudah diketahui. Yang ditanya misalkan adalah ini panjang busur AP-nya. Sebuah lingkaran berjari-jari 4 cm jika besar sudut AOP 2,3 radian, yang ini ya. Hitunglah panjang busur AP. Nih panjang busur AP-nya berapa gitu. Jadi justru kalau di soal nomor 2 ini yang ditanya tuh panjang busurnya, yang diketahui sudutnya sudah diketahui, jari-jarinya sudah diketahui. Ya sudah. Sebetulnya teman-teman boleh gunakan satu rumus ini ya. Jadi ngapalinnya pakai rumus ini satu. Silahkan. Kalau sudah bisa menghitung. Kalau mau ngapalin rumus silahkan. Kalau untuk perhitungan saya kembalikan ke teman-teman ya. Karena pasti teman-teman udah punya pengalaman masing-masing. Punya cara perhitungan masing-masing. Oke, jadi kalau misalkan saya ngitung pakai ini. T sama dengan S per R. Oke, kita tulis dulu. T sama dengan S per R. Yang ditanyakan S ya. Artinya T-nya sudah ada nih 2,3. Berarti kita tulis 2,3 sama dengan S per 4. Ini kan jari-jarinya 4. Kan gitu.
Karena kita mau nyari S, berarti kan ini 2,3 kali 4. Berarti S sama dengan 2,3 kali 4 kan gitu. 2,3 kali 4, ya tinggal hitung aja, berarti 9,2 S-nya. Oke, jadi kalau teman-teman mau pakai rumusnya satu aja, silahkan. Saya jelasin seperti ini bukan mau bikin ribet ya, tapi maksud saya kembali ke teman-teman. Silahkan teman-teman mau pakai cara yang mana, gitu. Atau kalau misalkan mau langsung pakai rumus, ini kan yang ditanya S, berarti kita pakai rumus yang ini, S sama dengan R kali T. S sama dengan R kali T, langsung berarti ke sini kan. R-nya kan ini 4, T-nya 2,3, ya udah berarti 4 kali 2,3. Hasilnya sama aja 9,2. Ada cara lain ya, bisa aja ada cara lain teman-teman ya. Kalau untuk cara itu kan di matematika banyak. Yang saya pesan ke teman-teman ya, silahkan teman-teman tuh senangnya pakai yang mana gitu. Apakah dengan ngapalin rumus ataukah dengan ngapalin satu rumus digunakan untuk beberapa bentuk soal gitu. Terserah, itu saya kembalikan ke teman-teman. Tadi yang ditanya kan pertama di soal yang pertama kan sudut ya yang ditanya. Di sini apa sih namanya ini panjang busurnya. Sekarang kalau jari-jarinya misalkan yang ditanya. Kayak gini soalnya. Ini udah diketahui ini panjang busurnya 12. Kemudian sudutnya 1,5 radian. Yang ditanya jari-jari. Nah, jika besar sudut AOP 1,5 radian, panjang busur AP 12, hitunglah panjang jari-jari. Misalkan yang ditanya panjang jari-jari. Ya, nih OA atau OP. Ya sama kayak tadi ya, buat teman-teman yang mau pakai satu rumus ya pakai ini. T sama dengan S per R. Kita masukin aja yang ada. T-nya kan ada nih, ini 1,5. R-nya ada, S-nya ada, berarti yang ini. Maka kita tulis jadi 1,5 sama dengan 12 per R. Yang ditanya kan R. Kalau yang ditanya R berarti kan tinggal pindahin aja nih. R ke sini, 1,5 ke sini. Berarti kan 12 dibagi 1,5 kan gitu. Jadi R sama dengan 12 per 1,5. Maka hasilnya 8. Gimana mau pakai rumus ini langsung ya silakan aja. Ya. Jadi R sama dengan S per T langsung berarti 12 per 1,5 kan langsung ke sini. Maka hasilnya 8. Gitu. Jelas ya? Baik, selanjutnya. Aplikasinya, misalkan nih contoh soal aplikasinya, cari jarak yang ditempuh oleh sebuah sepeda dengan roda yang mempunyai jari-jari 30 cm apabila roda itu berputar sampai 100 putaran. Nah ini, rodanya kan berbentuk lingkaran ya, jari-jari dari sini ke sini 30 cm. Yang ditanya tuh jaraknya. Kalau jarak berarti kan kita harus ngitung ini. Ini berapa nih panjang lingkaran ini? Ya. Atau keliling lingkarannya berapa kan gitu. Bisa juga kita mencari dengan keliling. Atau kita bisa menggunakan konsep yang ini tadi, mencari apa sih jarak. Itu kan sama dengan jari-jari dikali T. T itu kan sudut dalam radian kan. Jari-jarinya kan udah diketahui nih 30. Maka S sama dengan 30. T-nya berapa? T-nya maka kita gunakan sudut satu putaran penuh dalam bentuk radian. Satu putaran penuh dalam bentuk radian itu sudutnya sebesar berapa? 2 V kan? Maka R-nya 30 nih dikali T-nya 2 V. Gitu. Maka kita akan menemukan panjang ini. Panjang busur ini gitu. Satu putaran penuh akan ketemu nih dengan 30 dikali 2 V. Nah, karena ini kan berputar sebanyak 100 putaran, maka di sini tinggal kita kali 100 aja. Jadi 30 dikali 2 V dikali 100. 3 dikali 30 kali 100 berarti kan 3000 kali 2 6000, maka 6000 V. Jadi boleh jawabannya 6000 V. Terus kalau nggak mau dalam bentuk V, mau dalam bentuk desimal ya tinggal dirubah aja V-nya. Berarti 6000 dikali 3,1416 gitu. Maka 6000 dikali 3,1416 hasilnya adalah 18.849,6 cm. Gitu teman-teman. Ya. Nah, pasti teman-teman dulu pernah menghitungnya dengan cara mencari keliling lingkaran dulu. Ya enggak? Keliling lingkaran rumusnya apa? Keliling lingkaran nih. Keliling lingkaran kan 2VR. Sama aja, ya. 2VR. Pasti dulu-dulu tuh ngerjain soal kayak gini pasti pakai rumus ini. Keliling sama dengan 2VR. Ya, karena kita mencari panjang kelilingnya. Yaitu ya udah gitu dihitung kan, berarti 2V dikali R-nya 30. Karena ini 100 putaran, maka dikali 100. Sama aja tuh, cuma beda posisi. Ini 30 dikali 2V dikali 100, ini 2V dikali 30 dikali 100. Sama aja. Ini juga kan S sama dengan R kali T, boleh aja jadi T kali R. Paham ya?
teman-teman ya. Jadi teman-teman harus terbiasa untuk perubahan-perubahan seperti ini, ya. Ini R kali T, T kali R sama aja, gitu maksudnya. Ini juga 2VR. Atau keliling itu kan juga bisa juga VD, sama aja. Pokoknya perhitungannya silahkan teman-teman gunakan ilmu-ilmu teman-teman yang sudah pernah teman-teman dapat di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya dengan guru yang berbeda mungkin, ya. Tapi intinya perhitungannya akan sama. Ini sama ya, nggak perlu kita lanjutkan. Hasilnya lanjutannya akan seperti ini. Oke? Jadi segitu dulu aja teman-teman. Nantikan video pembahasan selanjutnya. Berarti selanjutnya itu berkaitan dengan perbandingan trigonometrinya ya. Dan jangan lupa teman-teman silahkan support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.